Salam Kerahiman. Hari ini tanggal 20 Mei. Kita akan bahas dari 1065 dan 1086. Kita mulai dengan doa pembukaan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oh Allah yang Maha Rahim, kebaikan yang tak terbatas, hari ini seluruh umat manusia berseru dari jurang kepapaannya kepada kerahiman-Mu, kepada belas kasih-Mu. Oh Allah, mereka berseru dengan suara kepapaan yang memilukan. Ya Allah yang murah hati, janganlah menolak doa kaum buangan di bumi ini. Oh Tuhan, oh kebaikan yang melampaui pengertian kami, Engkau sungguh-sungguh mengenal kepapaan kami, dan Engkau mengetahui bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu menghadap Engkau. Maka kami mohon kepadamu, limpahilah kami dengan rahmat-Mu, dan tingkatkanlah selalu kerahiman-Mu dalam diri kami, supaya kami setia melaksanakan kehendak kudus-Mu sepanjang hidup kami, dan pada saat kematian kami. Biarlah kerahiman-Mu yang maha kuasa melindungi kami dari serangan musuh-musuh keselamatan kami, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu dengan penuh pengharapan menantikan kedatangan-Mu yang terakhir, hari yang hanya Engkau yang tahu. Kami berharap akan menikmati segala sesuatu yang dijanjikan Yesus kepada kami, meskipun kami ini penuh dengan kejahatan. Sebab Yesuslah harapan kami. Lewat hatinya yang maha rahim, ibarat lewat gerbang yang terbuka lebar, kami masuk ke dalam surga. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1065. Yesusku, dukunglah aku apabila hari-hari sulit dan berawan tiba, hari-hari pencobaan, hari-hari penderitaan. Apabila penderitaan dan keletihan mulai menghimpit ragaku dan jiwaku. Topanglah aku ya Yesus, dan berilah aku kekuatan untuk menanggung penderitaan. Jagalah bibirku, jangan sampai melontarkan kata keluhan kepada ciptaan. Hati-Mu yang maha rahim adalah harapanku. Aku tidak memiliki suatu pun untuk membela diri, kecuali kerahiman-Mu. Pada kerahiman-Mu bertumpu seluruh kepercayaanku. Kita lanjut 1086. Memang godaan-godaan terasa kuat, gelombang keraguan-raguan menghantam jiwaku, dan rasa kecil hati sudah berkecamuk. Semua siap untuk bertindak, tetapi Tuhan menguatkan kehendakku. Menghadapi kehendakku yang kuat ini, segala usaha musuh berantakan, seolah-olah menghantam suatu batu karang. Aku menyaksikan betapa banyaknya rahmat yang diberikan Allah kepadaku. Semua itu terus-menerus menopang aku. Aku sangat lemah dan aku menyandarkan segala sesuatu hanya pada rahmat Allah. Di sini Suster Faustina sharing tentang dukunglah aku apabila hari-hari sulit dan berawan tiba. Hari pencobaan, hari penderitaan, juga tadi dikatakan ada godaan yang menghantap, ada keraguan-raguan, ada rasa kecil hati yang berkecamuk. Itu perasaan wajar atau situasi wajar umum yang dialami oleh kita manusia. Bukan hanya Suster Faustina, tapi kita semua juga pernah. Bahkan mungkin sekarang juga sedang merasakan hal-hal seperti itu. Hari-hari pencobaan, hari-hari penderitaan, hari-hari sulit. Satu hal yang Suster Faustina lakukan di sini adalah topanglah aku ya Yesus. Dia datang pada Yesus, dia menyadari kelemahannya, ketidakberdayaannya, sehingga dia datang pada Yesus. Topanglah aku ya Yesus. Berilah aku kekuatan. Dan dikatakan lagi,
jagalah bibirku, jangan sampai melontarkan kata-kata keluhan. Semua itu dia bertumpu pada kerahiman Tuhan. Nah, saya mau ajak kita masing-masing refleksi ya. Jadi sekali lagi, diary ini hari-hari kita bahas itu hanya sesuatu pencerahan, pancingan supaya kita menggali. Orang yang menggali lebih dalam, menggali lebih lama, pasti dapatnya lebih banyak. Saya mau sharing satu hal. Ada suami istri, sudah menikah, sudah cukup lama, sudah punya anak, sudah punya mantu, sudah punya cucu. Kehidupannya harmonis seperti biasa saja, sampai suatu hari si istri dikasih tahu sama temannya bahwa suaminya itu selingkuh. Istri nggak percaya, nggak mungkin. Suami saya baik, bla 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 bla. Tapi karena yang kasih tahu banyak dan makin hari makin curiga, akhirnya dia tanya sama suaminya. Ya mula-mula pasti nggak ngaku. Tapi karena udah banyak bukti, akhirnya dia ngaku. Akhirnya dia ngaku bahwa dia salah. Nah, sekarang apa yang mau dilakukan? Atau bagaimana reaksi si istri? Marah, kecewa karena suaminya tidak setia, karena suaminya menghabiskan harta dan banyak lagi. Di satu pihak banyak orang simpati sama dia, kasihan sama dia, sehingga nasihatnya juga macam-macam. Ada yang bilang ceraiin aja. Ada yang bilang jangan kasih suaminya pergi-pergi lagi, di rumah aja. Jangan kasih uang. Banyak hal yang diusulkan seolah-olah menjaga supaya jangan terjadi lagi, tapi itu usulan satu hal. Tapi usulan yang lain, dia nggak merasa damai dengan memperlakukan suaminya seperti itu. Dia berdoa, dia ke sakramen Maha Kudus, dia adorasi, dia terus ikut misa, terus mencari kekuatan dari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Tapi tetap apa yang dilakukan enggak membawa damai. Akhirnya dia tanya, ngobrol sama saya. Pertanyaan saya sebetulnya sederhana. Selalu yang saya tanya adalah, kamu niatnya bersatu kembali atau udahan? Karena dua hal ini pasti treatmentnya beda-beda. Dia bilang, saya sih nggak mau cerai. Tapi saudara saya, teman saya, orang tua saya semua menganjurkan untuk berpisah saja. Saya bilang, oke, dua-duanya kasih nasihat tujuannya baik, ya dalam tanda kutip. Dia juga orang lain kasih nasihat ke kamu tujuannya supaya kamu jangan sedih, jangan merasa kecewa, jangan merasa diabaikan, jangan merasa terhina dan seterusnya. Tapi kalau poinnya adalah mau bersatu kembali, lupakan. Nasihat-nasihat orang itu harus lupakan. Kalau mau ikutin saya katakan, perlakukan suami kamu seperti orang sakit yang butuh perhatian, yang butuh dilayani, yang butuh didampingi, disupport. Nggak bisa. Ya kalau nggak bisa, saya juga nggak bisa kasih nasihat. Marah dia, pergi. Karena mungkin dari sekian banyak, saya yang nggak dukung dia. Tapi karena dia ngikutin nasihat yang lain nggak merasa damai, setelah sekian bulan dia kembali ke saya. Dia bilang, saya mau coba ikutin apa yang Esther ngomong. Oke, saya bilang pertama, treatment dia sebagai orang yang sakit. Artinya, perlu perhatian lebih, perlu pelayanan lebih, perlu kasih yang lebih. Nggak bisa, dia menyakiti saya. Ya, ini proses. Kita kalau dengan pikiran kita sendiri, kemampuan kita sendiri, pasti nggak bisa. Yang ada marah, kecewa, dendam, balas dendam. Tapi pertama, serahkan pada Tuhan. Sama seperti tadi ya, Suster Faustina. Pada hari-hari penderitaan, dia datang kepada Yesus, katakan pada Yesus, Yesus topang aku. Kasih aku kekuatan. Jadi langkahnya adalah saya bilang treatment dia jauh lebih baik, anggap dia orang sakit, kamu minta kekuatan dari Tuhan, terus pasti Tuhan tolong, pasti ada jalan keluarnya. Dan satu hal lagi yang harus kamu lakukan, dan ini berat tapi harus kamu lakukan, kamu harus angkat dia dari comberan. Karena orang yang
berzina, orang yang selingkuh, orang yang berdosa, walaupun dia sudah ngaku tapi dia masih di dalam comberan, menurut saya di dalam got, kotor, ya. Nggak ada yang bisa angkat dia, harkat dia, martabat dia, nggak ada yang bisa angkat, orang tuanya juga nggak bisa, hanya istrinya yang bisa angkat dia. Itu pengorbanan yang diminta. Pengampunan, mengasihi, mengangkat martabat dia kembali. Karena mungkin orang udah tahu suaminya selingkuh, sudah tahu suaminya berdosa. Tapi satu-satunya orang yang bisa ngangkat dia kembali hanya istrinya. Itu yang harus dijalanin. Bergumul dia, nggak bisa, nangis, tapi hebatnya dia mau keluarganya utuh. Dia mengandalkan Tuhan, dia berdoa sama Tuhan, dia mohon Tuhan kasih rahmat, sukacita, pengampunan supaya betul-betul melihat si suami ini bukannya benci tapi kasihan. Kasihan orang ini berdosa. Sampai suatu hari dia diproses sedemikian rupa sampai akhirnya dia bisa gandeng lagi suaminya. Pergi kemanapun. Sekarang siapa berani hina suami tersebut kalau istrinya aja terima dia kembali. Akhir cerita, suami istri ini rukun kembali, keluarganya rukun kembali, keluarganya diberkati. Dan banyak hal yang dialami sebagai suatu rasa syukur kepada Tuhan. Di dalam proses itu, ternyata ibu ini mohon rahmat dari Tuhan. Dan Tuhan kasih rahmat kesabaran. Rahmat untuk bisa melayani. Kalau orang itu baik pada saya gampang melayani dia. Tapi orang itu menyakiti hati saya dan Tuhan memproses dia bagaimana dia bisa melayani dengan tulus. Mengampuni. Itu juga rahmat yang dia dapat dan juga mengasihi. Saya tahu suami saya lemah, saya tahu dia berdosa, dia bersalah. Oleh sebab itu saya harus punya kasih yang lebih besar yang bisa mengalahkan kedosaan dia. Yang dia lakukan adalah memberikan kasih, memberikan pengampunan, memberikan kesabaran. Jadi rahmat yang diterima oleh dia dari Tuhan, dia pakai untuk membereskan masalah ini. Itu sedikit sharing, di mana kalau kita berhadapan dengan hari-hari pencobaan, yang harus kita lakukan bukan melihat masalahnya aja, tapi pertama-tama seperti Faustina lakukan, datang pada Yesus, minta Yesus topang aku dan berilah aku kekuatan. Dan juga minta Tuhan jaga mulut saya, jangan sampai saya mengeluh atau mengumpat atau malah balas dendam. Tadi dilanjutkan dengan bacaan yang berikut. Memang godaan itu terasa kuat. Godaan untuk marah, godaan untuk cerai, godaan untuk menghukum, ya. Gelombang keraguan-raguan menghantam hatiku. Sudah berkecamuk, tapi Tuhan menguatkan kehendakku. Jadi kita tetap harus punya kehendak. Kehendak berbuat baik, kehendak mengampuni, kehendak membawa belas kasih, kehendak yang baik. Dan dikatakan di sini, kekuatan Tuhan menguatkan kehendakku. Menghadapi kehendak yang kuat ini, segala usaha musuh berantakan. Aku menyaksikan betapa banyaknya rahmat yang diberikan Allah kepadaku, dan semua itu terus-menerus menopang aku. Jadi positifnya di sini, dengan kita menghadapi suatu cobaan, suatu penderitaan, suatu masalah, Tuhan nggak tinggal diam. Tuhan melimpahkan rahmat yang kita butuhkan. Dan rahmat itu selalu menguatkan kita. Seperti yang beberapa hari lalu ya, Tuhan memberikan rahmat itu punya tujuan supaya kita kuat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang ada. Dan juga membuat kita menjadi tenang. Itu hari ini pembahasannya. Kita hening, silahkan Bapak Ibu merefleksi tulisan ini ke dalam hidup masing-masing. Karena pasti hasil galiannya itu pasti beda. Sesuai dengan taraf iman, sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan seberapa besar kita terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tutup dengan doa.
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Bapa karena Engkau sudah mengingatkan kami lebih dahulu bila hari-hari pencobaan, hari-hari penderitaan, hari-hari godaan datang, kami sudah diberitahu bagaimana cara mengatasinya. Seperti yang Suster Faustina lakukan, dia datang pada Yesus, minta Yesus menopang hidupnya. Minta juga urapan dari Tuhan supaya mulutnya tidak melakukan atau mengomel atau komplain atau membuat hal-hal yang tidak menyenangkan Engkau. Urapi kami semua Tuhan, kami tahu rahmat-Mu tidak terbatas, oleh sebab itu berilah kami kekuatan agar kami tetap dapat punya kehendak yang baik, diberi kekuatan baik sehingga kehendak kami untuk berbuat baik, untuk berbelas kasih, untuk mengasihi lebih besar daripada godaan-godaan yang mengganggu kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Atas